Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Salsabila Madrilasha dari kelas 10 BC2. Kali ini aku bakal menjelaskan tentang pengertian biomasa. Apa sih biomasa itu? Yuk simak video selanjutnya. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi. Tumbuhan, hewan, bahkan manusia bisa menjadi sumber energi biomasa. Biomasa dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Biomasa juga biasa disebut sebagai bioresource, yang berarti sumber daya hidup yang dapat digunakan oleh manusia. Kayu, eceng gondok, kelapa sawit, tebu, sampah dapur, jerami, serbuk gergaji, rumput laut, bahkan sampai kotoran ternak, semua termasuk ke dalam biomasa. Biomasa tidak mengandung CO2 sama sekali di dalamnya, sehingga tidak mendukung peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini membuat biomasa lebih ramah lingkungan. Jenis-jenis biomasa. Yang pertama adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang sifatnya mirip dengan minyak diesel atau solar yang berasal dari bahan-bahan hayati, seperti lemak hewani dan nabati. Bahan bakar biodiesel ini jauh lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar biasanya karena menghasilkan emisi gas buangan yang lebih ramah lingkungan dibanding diesel atau solar. Yang kedua adalah biogas. Biogas merupakan salah satu jenis biomasa yang terbuat dari gas metana dan pupuk organik. Biogas ini timbul karena fermentasi dari bakteri anaerobik. Dan yang terakhir adalah bioetanol. Bioetanol adalah salah satu bahan bakar alternatif yang terbuat dari karbohidrat seperti sagung, jagung, gandum, tebu, kentang, dan ubi-ubian seperti ubi jalar dan ubi kayu. Bioetanol kini banyak digunakan bersama dengan gasolin membentuk gasol sebagai pengganti bahan bakar premium. Tidak hanya itu, bioetanol banyak digunakan sebagai bahan kosmetik dan minum-minuman alkohol juga. Manfaat biomasa. Yang pertama, sumber tenaga bahan bakar. Yang kedua, bahan pangan. Yang ketiga, bahan primer serat. Yang keempat, bahan bangunan. Dan yang terakhir adalah meminimalisasi polusi udara. Keuntungan dan kerugian biomasa. Keuntungan. Yang pertama, biomasa bersifat netral karbon, maksudnya yaitu jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer sama dengan jumlah yang diserap. Yang kedua, dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang ketiga, mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Kekurangan biomasa. Yang pertama, energi biomasa tidak seefisien bahan bakar fosil. Bahkan, beberapa contoh biofuel harus dibeli penambahan bahan bakar fosil untuk meningkatkan efisiensinya. Yang kedua, dapat menuntun ke arah deforestasi sebab kayu merupakan salah satu sumber utama energi biomasa yang paling populer. Yang ketiga, tanaman penghasil biomasa dalam jumlah besar kemungkinan besar pula akan memakan ruang yang lebih banyak. Tanaman yang dapat dijadikan sebagai penghasil biomasa. Vegetasi, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan, secara ekologi berperan penting sebagai penyedia jasa lingkungan. Selain menyimpan air dalam jumlah yang banyak, di suatu vegetasi cukup penting perannya sebagai penyerap karbon. Lantas, apa saja contohnya? Yang pertama adalah pohon jati, yang kedua jarak pagar, yang ketiga kelapa sawit, yang keempat tebu, dan yang terakhir adalah singkong.